bahwa pernikahan dini masih menjadi salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi di Indonesia. Padahal dalam hukum Indonesia seharusnya pernikahan yang legal itu di atas usia 19 tahun. Nah, ada beberapa faktor yang memengaruhinya seperti kondisi ekonomi, rendahnya pendidikan, hingga kehamilan yang tidak direncanakan menjadi penyebab utamanya. Sedangkan menikah membutuhkan kesiapan mental, emosional, dan finansial. Jika dilakukan terlalu dini, risikonya bisa berupa putus sekolah, masalah kesehatan, dan konflik dalam rumah tangga. Karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran agar setiap remaja dapat mempersiapkan masa depannya sebelum memutuskan untuk menikah. Bahkan nama saya Wadidya Alhamdulillah saya saya Bapak mengenai pernikahan dini. Sebelumnya bisa perkenalkan nama Bapak siapa dan sebagai apa di alamat diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solihin, saya sebagai penduduk dan mengenai pernikahan dan ini Pak Solihin di bidang penduduk. Ya, dari pertanyaan yang pertama, berdasarkan data pengajuan dispensasi kawin baru ini, apa faktor yang paling dominan yang mendorong terjadinya pernikahan dini? Apakah itu karena faktor ekonomi, atau karena menikah, atau karena edukasi yang rendah? Jadi faktor itu ada beberapa macam. Tapi yang maksudnya semua itu cuma paling banyak itu adalah harus ada kedua ekonomi dan ketiga ketidaktahuan atau rendahnya Edukasi. Selanjutnya untuk Bapak penilaian pertama, kalau di pihak bawah ini melihat peran melalui tafsir agama atau tradisi lokal tertentu dalam mengembangkan terapi pernikahan di daerah ini pernikahan di daerah ini bagaimana? Kalau dilihat dari sisi agamanya apakah sebenarnya diperbolehkan atau pernikahan pernikahan ini kalau di sisi legalitas apa namanya produk hukum positif tentunya tidak diperbolehkan. Ya, saya melewati masa dewasa minimal 19 tahun, ya, minimal 19 tahun baru bisa melakukan pernikahan itu. Kalau di bawah 19 tahun, nanti mengajukan dispensasi dari pengajuan itu. Bagaimana tingkat kelangsungan rumah tangga pasangan pernikahan ini berapa persen terakhir pada perceraian sampai 5 tahun? Kalau perceraian karena apa? Dua tahun karena kemudian mengeluh kemudian di sini dan ada. Kalau saya langsung ke panggilan Di depan di sini ya, Pernikahan dini itu sering dikaitkan dengan resiko kesehatan reproduksi dan stunting pada anak. Nah, apakah KUA di sini itu memiliki catatan atau bekerjasama dengan puskesmas untuk memantau dampak kesehatan fisik pada pasangan muda dan anak-anak yang mereka lahirkan tersebut? KUA atau pamer KUA? Apakah KUA di sini bekerja sama juga dengan puskesmas? Kalau KUA itu
kerjasama dengan penyuluh dari aplikasi itu apa DPP 2 yang kaki DPP 2 kaki itu tentang perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak ya DP3AP Ya, DP3AP yang telah beda normalisasinya. Jadi sebelum peraturan nikah di KPA itu ada penyuluhan dari penyuluhan Islam dan penyuluh dari KPA tersebut. Nah itu mengisal aplikasi namanya Sultan Nikah Cadangan kan. Nah itu untuk memantau sudah atau belum dan siap atau belum memantau dari penyuluh kami-nya. Untuk pendidikan agamanya sendiri kepada calon laki-laki yang akan menikah bagaimana? Kayak tulisannya, apakah ada bimbingan dari agama, menurut bapak agama? secara runtutan biasanya di sini itu ada dua metode. Metode bersama, diberikan ada mentornya, diberikan bimbingan untuk calon pengantin. Ada yang bimbingan sifatnya privat, artinya privat ketika setelah jombolan atau verifikasi data, mereka yang tidak bisa ikut di bimbingan calon pengantin klasikal itu, dia bimbingan sendiri. Jadi dia hanya dengan pasangannya itu orang saja. Prosesnya seperti itu. Dan hanya sekali. Terima kasih atas informasinya. Saya rasa itu. Terima kasih juga atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Erika Fatedowo, yang dari Rumah Sakit Kosong dan rekan saya. Nama saya di Rumah Sakit dari Rumah Sakit Kosong. Kali ini kami minta izin untuk mewawancarai Bapak selaku Ketua RT dalam kasus pernikahan dini. Sebelumnya saya mau tanya Pak, di sini itu pernah ada kasus pernikahan dini tidak? Kalau di RT saya belum ada. Kalau di sekitar Kalau di sekitar sini di kita sebelah juga ada. karena kan di sini belum ada nih Pak, jadi saya mau tanya pengamatan Bapak sendiri. Apa yang menjadi alasan di lingkungan yang Bapak pilih ini bisa disebut sebagai lingkungan yang relatif aman dari kasus pernikahan dini, atau mungkin karena beda pendidikan atau ekonomi pun Ya, sebenarnya ekonomi yang paling menunjang itu lingkungan pergaulan. Kadang yang sudah kejadian itu pernikahan dini terjadi karena lingkungan dan pergaulan, sering keluar malam, kalau bermain kadang lupa waktu, itu yang sudah terjadi di sebelah sini. Jadi pernikahan dini itu yang terjadi karena pergaulan. Nah, kalau pendidikan sih ya pengaruh, tapi pengawasan orang tua juga pengaruh. Tapi yang paling sangat berpengaruh itu lingkungan, apa, pergaulan. Ya, iya. Kalau di sekitar sini Pak ada jalannya nggak Pak? Maksudnya kalau kayak jalan ditutup atau tidak boleh ada akses air lagi? Selama keadaan aman tidak ditutup. Dulu pas kalau keadaannya mungkin rawan itu jam 22 kita ada gerbang kan di Gapura ditutup. Tapi kalau keadaan aman ini dibuka. Nanti masyarakat keluar masuk sendiri. Tapi kalau pengawasan kampus ya manual itu kan. Ini agak kayak bongkar gitu ya? Selama ini kampus ya ada dulu karena Kalau saya apa Bapak lebih? dulu kan adanya di lingkungan RW ya, tingkat RW, jadi pilihannya apa saja yang ngumpul di kaca posnya RW kan hanya pos kamar satu RW. Kalau di RW nggak ada.
Lalu apakah selama ini ada seperti penyeluruhan sosialisasi dari pihak puskesmas apa? Ada. Kalau pernikahan dini itu yang paling benar dari puskesmas lewat kantor posyandu, ada juga lewat pengurusan RT, ada. Ya. Berarti sistemnya per minggu atau Kalau di posyandu itu 2 bulan, 4 bulan. Sekarang kan posyandu RT ya. Jadi balita lansia, remaja semua ikut. Jadi di situ juga ada perubahan tentang umuman pernikahan dini, ada tentang ya ibu hamil menyusui dan lansia sudah ada. titik kumpulnya? Ada di Bandung RW juga. Lalu apa ada cara khusus yang dilakukan Bapak selaku ketua RT dalam memantau aktivitas remaja gitu Pak? Kalau di RT ya kita menghimbaunya lewat pertemuan tetangga dan bapak-bapak, karena ada rapat rutin sebulan sekali. Jadi di situ ada penyuluhan, ada himbauan tentang kebersihan, tentang keamanan lingkungan juga, termasuk sekolah-sekolah. Kalau di sini tuh ada dari sisi Karang Taruna gitu kan? Ada, tapi kurang aktif. Yang aktif cuma beberapa gitu, tidak semua mau ikut. Tapi sampai sekarang Karang Taruna itu berjalan. Ada misalnya Kebanyakan dia bisa dilakukan saya itu selanjutnya kalau pernikahan ini terus terjadi di lingkungan masyarakat Pak. Dampak jangka panjang apa yang mungkin muncul bagi keluarga maupun lingkungan sekitar? kalau pernikahan dini yang paling terdampak nanti si anak ini sendiri mungkin kurang siap menghadapi kehidupan bermasyarakatnya. Hanya kebanyakan yang sudah yang saya melihat itu yang kita ini akhirnya ke apa ya, tentang ekonomi ya yang paling seperti gagal berumah tangga. Jadi kehidupannya seperti tidak seperti yang mengikuti jadi ketinggalan dari masyarakat. Tapi kalau dari yang Karang sendiri kan tadi bilang Ya, itu kayak ada kemunculan ya kalau dari yang ya kalau misalnya kemunculan di sini ya, jadi semuanya juga berjalan normal seperti biasa, tidak ada apa namanya sama di musibah atau di selanjutnya apa tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini di lingkungan sekitar? ya yang paling terjaga itu kita yang masih sekolah, kita imbau masih sekolahnya dilakukan, dan untuk pergaulan kita imbau pergaulan itu jangan terlalu bebas, terutama kalau keluar, kalau ada acara keluar itu harusnya sebelum jam 11 maksimal jam 11 itu sudah lampu merah ya. Seharusnya kan sudah anak-anak itu sudah terpantau sudah rumah. Ini yang masih yang paling jadi kendala di kami ya, itu kadang malah yang di jalan karena kita di situ. Jadi malah jadi titik kumpulan anak, kadang bermain sampai malam. Ya cuma dari ibuan, dari Pak, dari pemerintah, dari orang tua ada yang menegur, ayo sudah pulang, sudah waktu belajar, ada yang sudah waktu pulang, menegur. Tapi kan ada anak dari luar, di lingkungan yang kurang nyaman dengan terus itu. Banyak kalimat yang mungkin membantu kita dalam wawancara ini. Kurang lebihnya wawancara kali ini saya cukupkan. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.